Dulu tuh zaman aku sebelum nikah itu tuh aku makan bebas. Bakso tuh kayak kuahnya tuh kuah sambal, bukan kuah bakso. Kebayangkan pedasnya kayak apa. Terus makanan juga kayak bener-bener ada sampai malam pun aku makan segala macem aman-aman aja, habis itu langsung tidur. Terus begadang bla 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 dan aman-aman aja. Ini sebelum nikah. Sebelum nikah, tapi kayak baru beberapa tahun ini ya sayang ya. Kayak tiap makan pedas dikit atau telat makan dikit langsung GERD. Dan itu tuh kayak GERD-nya itu yang tadinya cuma sakit di sini, habis itu naik level lagi, naik ke ulu hati. Habis itu ulu hati udah nggak sakit lagi. Enggak ya? Enggak tuh, langsung ke ini. Kuping kenapa emang ya? Pengang kan bisa pengang. Iya, sempat pengang. Bener. Itu terakhir aku jadi reflux dulu ke ini tenggorokan. Nah dari tenggorokan kuping, tapi aku nggak tahu. Aku kira aku congean. Karena aku nggak ngerti. Jadi kayak kamu mencurigai kamu congean. Iya karena kan kayak kok kuping apa lagi gitu. Iya karena selain conge. Iya kayak apa aku padahal aku udah rajin kayak 4-6 bulan sekali tuh aku pasti ke THT buat bersihin. Tapi kok kayak ada yang sedikit tertutup atau ada kayak ngeng gitu loh. Nah, menurut dokter, kenapa dulu aku lebih kuat, sekarang tuh enggak kayak apakah itu karena usia Umur kah mungkin atau nikah? Bener, karena sebelum nikah aman. Setelah nikah GERD, penyebabnya nikah. Itu dia. Kunciannya di situ, Kak. pertanyaan dok? Nikah menyebabkan GERD. Aduh jangan deh, nanti takut dipotong. Apa mau ngomong apa lu? Nggak jadi takut. Tapi kalau GERD itu sendiri nama yang tepat nggak sih? Iya. Nah, buat penyakitnya kan ada yang bilang asam lambung itu tidak tepat namakannya asam lambung, apa gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau GERD itu kan kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit akibat asam lambungnya itu naik ke atas. Kenapa bisa terjadi GERD? Karena terjadi kenaikan pada asam lambung itu ke bagian atas. Asam lambung yang ada di lambung ini naik. Oke. Nah, kenapa dia bisa naik? Satu, karena dia clearance-nya itu bermasalah atau produksinya itu dia berlebihan. Jadi produksi asam lambung itu kan berjalan terus-menerus. Betul. Dia pasti akan clearance tuh di tubuh kita. Nah, clearance itu kan berdasarkan motilitas pergerakan dari lambungnya itu. Dia akan turun ke bawah, ke usus dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dia clearance-nya bermasalah, berarti kan numpuk tuh di bagian lambung, ya kan? Numpuk di bagian lambung, otomatis dia bakal bisa naik ke atas, gitu.